Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Ramadhani dari kelas 12 TKJ. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul memahami ragam aplikasi komunikasi data. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data merupakan bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer dengan piranti-piranti yang lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Peran komunikasi data. Komunikasi data saat ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat karena telah diterapkan dalam berbagai bentuk aplikasi. Misal, komunikasi antar komputer yang populer dengan istilah internet. Dalam komunikasi data, ada 4 istilah dasar yang sering digunakan. Yang pertama, data. Data merupakan kumpulan dari kenyataan dalam bentuk mentah yang menjadi informasi setelah diproses. Yang kedua, ada sinyal. Sinyal merupakan impuls listrik atau elektromagnetik yang digunakan untuk menyandingkan dan mengirim data. Yang ketiga, ada pensinyalan, perambatan atau penyebaran sinyal melewati media komunikasi. Yang terakhir, ada transmisi, yaitu komunikasi data yang dapat diperoleh melalui penyebaran dan pemrosesan digital. Ada 2 media dalam transmisi data. Yang pertama adalah media kabel atau disebut guided media. Media ini mengendalikan gelombang dalam jalur fisik kepada penerima. Contoh, fiber optic, twisted pair, and coaxial cable. Kemudian yang kedua adalah media tanpa kabel atau wireless, disebut juga unguided media. Media ini menyediakan alat untuk mentransmisikan gelombang elektromagnetik seperti mikro dan gelombang inframerah. Contohnya Bluetooth, Wi-Fi, dan juga radio. Terdapat 3 model dalam komunikasi data. Yang pertama, komunikasi data simplex. Data ditransmisikan hanya ke satu arah. Satu station sebagai transmitter dan lainnya sebagai receiver. Kemudian yang kedua adalah komunikasi data half duplex. Data ditransmisikan kedua arah secara bergantian. Waktu yang diperlukan mengganti arah transfer data. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi data full duplex. Data dapat ditransmisikan kedua arah secara bersamaan. Jenis sinyal dan data yang dapat ditransmisikan. Jenis sinyal pada transmisi data terbagi menjadi 2. Yang pertama, jenis sinyal analog, merupakan keanekaragaman gelombang elektromagnetik yang berlangsung terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah sinyal digital, adalah suatu rangkaian voltage pulsa yang bisa ditransmisikan melalui sebuah media kabel. Kemudian ada 2 jenis data pada transmisi data. Yang pertama adalah data analog, menerima nilai-nilai secara terus-menerus secara kontinu dalam beberapa interval. Kemudian yang kedua ada data digital, menerima nilai-nilai yang berlainan. Terdapat 2 hal yang umum pada transmisi data analog. Yang pertama, transmisi analog merupakan suatu upaya untuk mentransmisikan sinyal-sinyal analog tanpa memperhatikan isinya. Kemudian, sinyal dapat menampilkan data analog, misalnya suara, atau data digital, misalnya data biner, yang melintasi sebuah modem. Kemudian, pada transmisi data digital terdapat 2 hal yang umum. Yang pertama, transmisi digital merupakan upaya pentransmisian yang berhubungan dengan muatan dari sinyal, dapat ditransmisikan pada jarak tertentu sebelum gangguan yang lain membahayakan integritas data. Kemudian, agar dapat mencapai jarak yang cukup besar, dipergunakanlah repeater. Terdapat beberapa permasalahan dalam transmisi data. Yang pertama adalah atenuasi, adalah penurunan dalam hal kekuatan sinyal. Seringkali terjadi bila jaraknya terlalu jauh melalui media transmisi. Untuk guided media, atenuasi adalah fungsi yang lebih kompleks dari jarak dan pada umumnya mengikuti fungsi logaritma. Distorsi atenuasi adalah kurangnya masalah dengan sinyal digital. Kemudian yang kedua adalah derau, adalah sinyal-sinyal yang tidak diharapkan dalam peristiwa pentransmisian data. Derau terjadi akibat modifikasi oleh berbagai distorsi, plus sinyal-sinyal tambahan yang tidak diinginkan yang diselipkan di suatu tempat antara transmisi dan penerimaan. Terdapat beberapa komponen pada aplikasi komunikasi data. Yang pertama adalah
itu piranti yang mengirimkan data berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada penerima adalah piranti yang menerima data, juga bisa berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lainnya. Kemudian ada pesan atau data, adalah informasi yang akan dipindahkan, bisa berupa apa saja, teks, angka, gambar, suara, video, dan lain-lain. Kemudian ada media pengiriman, adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data, bisa berupa kabel, cahaya, maupun gelombang magnetik. Dan yang terakhir ada protokol, adalah aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Tanpa protokol, dua alat itu atau lebih mungkin saja bisa saling terhubung, tetapi tidak dapat saling berkomunikasi, sehingga message yang dikirimkan tidak dapat diterima oleh alat yang dituju. Ada beberapa contoh aplikasi komunikasi data. Yang pertama adalah surat elektronik atau email. Email adalah aplikasi yang memungkinkan para pengguna internet saling berkirim pesan melalui elektronik di internet. Yang kedua adalah Bank Teller Terminal atau ATM. ATM, Automatic Teller Machine, merupakan singkatan bagi Anjungan Tunai Mandiri, adalah sebuah alat elektronik yang mengizinkan nasabah bank untuk mengambil dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang teller atau manusia. Kemudian, ada juga Traffic Control System. Auto Traffic Control System atau ATCS adalah sistem kendali lalu lintas kendaraan, adalah pengendalian lalu lintas dengan menyelaraskan waktu lampu merah pada jaringan jalan raya di sebuah kota. Pengaturan lalu lintas melalui sistem ini memerlukan parameter jumlah kendaraan dan waktu tempuh kendaraan. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.